Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Buah nangka, buah pepaya, belinya di pasar Kesesi. Selamat berpuasa, semoga tetap berpahala dan senantiasa diberkahi. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan materi dari pelajaran kita Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Submateri kita tentang fikih yang kali ini adalah materi kita yaitu wakaf. Ya. Anak-anak tentu sudah pernah dengar istilah wakaf atau bahkan sudah pernah mempelajarinya. Nah, sekarang kita akan perdalam dan beberapa akan kita gali seperti apa wakaf. Sehingga harapan Bapak dari materi yang akan kita pelajari, kalian memahami tentang wakaf, dan kelak ketika kalian sudah sukses, sudah menjadi orang hebat, sudah sukses dunia dan tentu dalam rangka menuju akhirat, nanti gemar berwakaf, ya. Karena diantara orang-orang yang gemar berwakaf itu adalah tentu orang kaya. Artinya ketika kalian bisa berwakaf, insya Allah Allah memilih kalian menjadi orang kaya. Baik, kita tahu 70 tahun yang lalu kita kenal ada salah satu tokoh namanya Buya Hamka. Ya, Buya Hamka, beliau salah satu tokoh nasional yang luar biasa, ketua MUI pertama, ya, yang kemudian beliau itu sangat menginspirasi dengan beliau mewakafkan kekayaannya bersama salah satu yayasan yang cukup terkenal yaitu Al-Azhar. Jadi yayasan Al-Azhar itu adalah salah satu yayasan yang besar, diantaranya di dalamnya ada Buya Hamka. Nah, kini kita tahu yayasan Al-Azhar sudah memiliki hampir 150 cabang masjid, ya. Dan bahkan yayasan Al-Azhar sudah memiliki sekolah hampir di tiap provinsi. Nah, ini kan membuktikan bahwa sesungguhnya wakaf ini luar biasa. Beliau membuktikan dengan wakaf, akhirnya sekarang wakaf itu sudah bermanfaat bagi banyak orang. 100 tahun yang lalu, ya, salah satu seorang kiai mewakafkan seluruh tanahnya, ya, bahkan dirinya hingga anaknya yang masih ada di dalam kandungan, ia wakafkan untuk agamanya. Ya, kini Pondok Gontor, ya, telah memiliki 20 cabang dan 400 pondok. Nah, bahkan alumninya itu kategori terbesar di Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Kita tahu Pondok Gontor luar biasa. Itu pun hasil dari wakaf anak-anak. Nah, artinya berarti wakaf itu sangat bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya sekarang tapi yang akan datang. Nah, kalau bagi Muhammadiyah tentu jangan ditanya, ya. Muhammadiyah sangat luar biasa. Dari mulai berdiri tahun 1912 hingga sekarang tahun 2020, ya, yang usianya berarti kurang lebih sudah 108 tahun, ya, Muhammadiyah telah memiliki 10.000 lebih, ya, sekolah dari PAUD hingga SMA. Bahkan ada 174 perguruan tinggi, ya. Di institusi pemerintah mungkin hanya sekitar 82. Kemudian Muhammadiyah memiliki 104 rumah sakit, 300 klinik, dan 10 fakultas kedokteran. Nah, ini sungguh luar biasa. Semuanya hasil dari wakaf. Sehingga inilah betapa pentingnya wakaf harus kita pahami. Sehingga insya Allah dengan wakaf ini membuat kita peduli terhadap sesama dan bisa memberi manfaat seluasnya. Baik, sekarang kita akan sedikit mencoba mengupas tentang wakaf, ya. Yang pertama, kalau secara bahasa barangkali kira-kira apa anak? Secara bahasa adalah menahan, atau dalam bahasa Arab habs, ya, menahan. Nah, nanti kenapa kok bisa diartikan menahan, ya? Kalau secara istilah, wakaf itu adalah menyerahkan suatu benda, ya, yang kekal zatnya, ya, guna diambil manfaatnya bagi kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi suatu benda yang zatnya itu kekal dan bisa dimanfaatkan. Serta tujuannya orientasinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa aja syarat-syarat wakaf anak-anak? Ada 4 ya, syarat-syarat wakaf. Yang pertama adalah barang yang diwakafkan itu harus membawa atau tidak dibatasi manfaatnya. Ya. Jadi ketika tanahnya diwakafkan tidak boleh dibatasi penggunaannya. Terkecuali memang sudah ikrar khusus, misal tanah ini akan diwakafkan untuk pendidikan, ya, atau tanah ini akan diwakafkan untuk masjid, maka tidak boleh digunakan untuk yang lain. Tetapi ketika untuk masjid juga pemanfaatannya seluas-luasnya untuk syiar Islam melalui masjid itu. Kemudian yang kedua, barang yang diwakafkan itu bukan barang yang digunakan untuk maksiat. Ya, contoh misal diwakafkan barangnya, ternyata ya misal rumah diwakafkan, ternyata rumahnya digunakan untuk prostitusi, untuk judi, tidak boleh. Ya, itu batal wakafnya dan harus diganti pengelolanya atau nadirnya. Siapa nadir? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang ketiga itu harus diserahkan kepada lembaga, ya, kepada badan yang bisa membawa maslahat, ya, perserikatan, misal ada Muhammadiyah, ada organisasi mungkin NU atau organisasi masyarakat yang lain yang kemudian bisa membawa maslahat dan dia bisa bertanggung jawab untuk mengelola wakaf itu. Dan yang keempat terakhir adalah barang yang diwakafkan tidak boleh, ya, apabila itu sebagai wasiat. Nah, karena biasanya ada orang mau meninggal kemudian berwasiat. Nah, wakafnya, ya, atau dalam wasiatnya kok dia berwakaf, maka nominalnya tidak boleh lebih dari harta yang ditinggalkan, yaitu sepertiganya. Ya. Jadi seorang mau meninggal hartanya 100 juta misal, maka dia tidak boleh mewakafkan lebih dari sepertiga hartanya itu, karena selebihnya adalah untuk anak cucunya, keturunannya. Baik, itu syarat-syaratnya. Kemudian sekarang rukun wakafnya apa saja? Ya, rukun wakaf juga ada 4. Yang pertama adalah wakif, yang kedua adalah nazir, yang ketiga adalah mauquf, dan yang keempat adalah ikrar. Ya. Siapa wakif? Ya, wakif itu adalah orang yang mewakafkan tadi. Ya, jadi harus ada orang yang mewakafkan. Ya, jelas orangnya siapa yang mewakafkan. Kemudian yang kedua nazir. Ya, nazir itu adalah sekelompok orang yang diamanahi untuk mengelola wakaf itu. Jadi harus ada orang yang mengelolanya. Itulah disebut nazir. Biasanya nazir disahkan oleh PPAIW. Apa itu PPAIW? Ya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Biasanya ini berada di KUA di masing-masing kecamatan. Dilegalkan oleh PPAIW, maka nazir ini sudah resmi boleh mengelola wakaf. Ya. Di mana tadi PPAIW? Iya, di KUA ada PPAIW. Nanti yang tanda tangan adalah kepala KUA di masing-masing kecamatan itu. Nah, badan nazir inilah yang nanti akan mengelola tanah wakaf itu. Ya. Mauquf, ya, mauquf adalah benda atau barang yang diwakafkan. Ini harus ada, ya. Jadi harus ada wakif, nazir, mauquf, dan yang terakhir yang keempat adalah ikrar. Ya, harus berikrar antara wakif dengan nazir yang disaksikan oleh PPAIW, ya, yang ada di KUA kecamatan tadi. Gitu ya anak-anak, kaitannya dengan wakaf. Nah, sekarang Bapak tambahkan sedikit, ya. Ada wakaf tunai dan wakaf produktif. Wakaf tunai berarti dia tidak berupa barang, tapi sudah berupa uang. Boleh enggak? Boleh. Contoh misal SMK Muhammadiyah Kesesi mau membangun lantai 6 misal. Nah, dia membuka peluang untuk berwakaf masing-masing orang dengan wakaf tunai. Besarnya berapa? Misal satu orang 2 juta. Nah, maka ketika ada orang memberikan uang 2 juta, maka dia nanti mendapatkan sertifikat wakaf dari SMK Muhammadiyah Kesesi. Itu berarti boleh tanah wakaf tunai. Ya. Jadi, misal anak-anak pengen berwakaf berupa uang, boleh. Ya. Kemudian
Kira-kira di negara kita itu wakaf ada dasarnya enggak nih? Ada undang-undangnya enggak? Ada, ya. Di negara kita ada undang-undang yang mengatur itu. Ada yang tahu anak-anak undang-undangnya nomor berapa dan tahun berapa? Iya, betul. Jadi undang-undangnya itu adalah nomor 41 tahunnya 2004. Ya, itu tentang wakaf. Ya. Di dalamnya dijelaskan, ya, diantaranya adalah ada penjelasan tentang wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak. Kira-kira wakaf-wakaf yang bergerak apa saja? Iya, kita sebutkan ada 7 ya. Ada 7 wakaf bergerak. Di antaranya pertama ada uang, kemudian logam mulia, ya. Yang ketiga surat berharga, ya, BPKB, sertifikat hak milik dan lain sebagainya. Kemudian kendaraan, ya. Yang kelima hak atas kekayaan intelektual, ya, buku misal, atau bahkan ide-ide pemikiran apa itu bisa diwakafkan. Hak sewa, ya. Dan tentu banyak benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan undang-undang yang berlaku. Nah, sekarang benda tidak bergerak apa saja? Ya, ada 4 yang kita ketengahkan di sini, ya. Yaitu tanah, jelas tanah tidak bergerak, ya. Kemudian ada bangunan, ini juga boleh diwakafkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ruangan. Nah, ruangan ini unik, ya. Maksudnya ruangan apa, Pak? Ruangan adalah contoh nih, kita punya ruangan rumah, misal rumah susun. Kita wakafkan ruangan itu dari hasil sewa, dari hasil penggunaan, nanti uangnya bisa untuk kemaslahatan. Nah, itu namanya ruangan. Atau bahkan rumah sakit misal. Di rumah sakit itu punya 80 ruangan. Nah, salah satu ruangannya misal dibeli Pak Qadir misal. Nah, tapi nanti ruangan itu kemudian untuk merawat pasien dan sebagainya dan menghasilkan, hasilnya itu dipisah sendiri dan untuk kemaslahatan umat. Nah, itu boleh. Ya, itu boleh untuk wakaf. Hotel misal, kamar hotel juga boleh. Jadi kamar hotel salah satu milik perorangan, kemudian hasil itu nanti diwakafkan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, itu boleh. Serta yang keempat tentu benda bergerak lain, ya, benda tidak bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariat dan undang-undang yang berlaku. Jadi itu tentang wakaf, sangat inspiratif sekali anak-anak tentang wakaf. Maka mari wujudkan dalam diri kita. Kalau ditanya kira-kira masa depan kalian punya cita-cita apa, tolong salah satu disebutkan, cita-cita saya adalah gemar berwakaf, ya. Jadi cita-cita itu tidak boleh atau jangan hanya orientasi dunia, ya. Cita-cita ingin jadi pilot misal, atau ingin jadi orang kaya misal, itu tidak. Tapi cita-citanya yang bisa memperoleh dua-duanya. Apa saja? Dunia dan akhirat. Cita-cita berwakaf berarti kan orang yang berwakaf tentu kaya. Sudah berwakaf pasti insya Allah punya investasi luar biasa di akhirat. Cita-cita apa? Berhaji dan menghajikan orang tua dan tetangga misal. Kan luar biasa, ya. Orang yang bisa berhaji dan menghajikan berarti orang kaya dan bisa buat maslahat orang lain. Itulah, maka bawa pesan tentang wakaf ini, jadikan orientasi hidup kita untuk bisa gemar berwakaf, ya. Buktinya tadi udah banyak sekali tentang wakaf, ya. Bapak kira itu untuk pertemuan kita kali ini tentang wakaf, semoga bermanfaat dan membawa energi positif buat kita semua. Semoga Bapak dan anak-anak sekalian serta barangkali pemirsa yang melihat tayangan ini semoga bisa gemar berwakaf agar kemaslahatan akan semakin terbuka di masyarakat. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib. Nun wal qalami wa ma yasdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.